Oke, sahabat, selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat produk. Saya yakin sekali banyak sahabat-sahabat semua yang masih bingung. Saya mau bikin produk apa ya? Saya mau bikin e-book nggak bisa sepertinya. Saya mau bikin video nggak bisa. Saya mau bikin Excel nggak bisa, misalkan seperti itu. Atau masih bingung memutuskan video apa yang mau saya buat. Apakah video tentang pertanian, apa video tentang bisnis, atau video tentang apa namanya kursus-kursus dan lain sebagainya, terserah. Ini pasti di pikiran sahabat-sahabat semua banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, itu wajar saja sahabat, makanya untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita buat nantinya di dalam membuat suatu produk, perhatikan betul ini nanti ya, hal-hal yang perlu sahabat pertimbangkan untuk membuat produk. Yang pertama apa? Hobi. Ini yang pertama, minat atau hobi ini sahabat. Ini sangat penting sekali, karena ketika sahabat-sahabat itu memilih itu yaitu memilih suatu produk, ya, membuat suatu produk yang memiliki minat atau hobi di situ, memang akan lebih mudah dan terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Itu kelebihannya. Kelebihan melakukan suatu pekerjaan sesuai minat atau hobi adalah Anda menjadi tidak mudah putus asa. Ini maka walaupun pertimbangan ini tidak mutlak, tetapi akan lebih baik jika produk yang sahabat buat itu adalah seputar minat. Ya, misalkan sahabat suka dunia pertanian, ya berarti nanti bikin saja. Misalkan bisa lebih mendetail kepada pertanian apa, teknik menanam, teknik membuat pupuk, misalkan pemupukan, teknik penyemaian dan lain sebagainya, itu bisa semuanya dibikin video tutorial. Ada yang membutuhkan banyak, yang namanya produk itu banyak yang membutuhkan. Nah, kalau yang di bidang perikanan silahkan buat video lengkap tutorial bagaimana caranya, misalkan memulai budidaya misalkan ikan air tawar, misalkan seperti lele, ikan patin dan lain sebagainya, misalkan seperti itu boleh. Yang suka peternakan bisa membuat video course-nya, video tutorialnya, bagaimana caranya memulai bisnis di bidang peternakan, sampai dengan perawatan, sampai dengan pemasaran dan berbagai macam kendala-kendala, itu bisa di-share. Nah, ini akan sangat penting sekali sehingga orang-orang yang mau terjun di dunia peternakan itu bisa belajar dari video itu. Jadi ketika ketemu kendala, masalah, mereka akan temukan jawabannya di dalam video. Selanjutnya mungkin suka dunia bisnis, sahabat boleh sharing-sharing tentang dunia bisnis, tidak masalah. Atau suka dunia wirausaha, suka keterampilan misalkan membuat aneka macam kerajinan, seperti mungkin kerajinan tangan, atau mungkin kerajinan dari kain, atau bahkan mungkin kerajinan membuat kue, misalkan membuat roti, membuat kreasi kue-kue. Sekarang banyak banget itu kreasi kue yang bagus-bagus, tapi orang nggak ngerti caranya bagaimana. Nah, misalkan bisa seperti itu, bisa dibuat namanya video tutorialnya. Nah, itu yang pertama dari hobi ya sahabat ya. Boleh kita punya hobi apa, maka itu bisa dijadikan video. Hobinya cuma main sepak bola, bisa juga. Siapa bilang nggak bisa? Bisa dibuat video tutorialnya misalkan. Pekerjaan atau profesi. Jika sahabat saat ini masih bekerja, punya pekerjaan atau dulu pernah kerja, atau memiliki pengetahuan di suatu bidang, ya ada baiknya sahabat-sahabat nanti bisa membuat produk-produk yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sahabat lakukan. Misal saja Anda adalah seorang montir sepeda motor, maka bisa membuat berbagai macam video tutorial, misalkan A sampai Z-nya, bagaimana caranya mengatasi permasalahan sepeda motor dengan jadi ini bisa jadi bekal untuk orang-orang yang kepingin usaha sepeda
usaha bengkel motor, misalkan seperti itu bisa ini. Sahabat punya ada seorang guru, bisa nanti membuat video, misalkan video bimbingan belajar ini mapel ujian nasional, misalkan seperti itu bisa ini, sekaligus pembahasan dan tesnya. Bahkan ini bisa dibuat namanya e-course itu ya. E-course seperti apa nanti akan saya tunjukkan ya, nanti kita langsung masuk saja itu bagaimana caranya. E-course itu seperti apa itu. Atau Anda seorang perawat, silahkan bisa nanti misalkan berbagi pengetahuan tentang dunia perawat, dari mulai bagaimana merawat luka misalkan melakukan prosedur penanganan, pertolongan dan lain sebagainya, bisa itu. Atau bisa membuat, misalkan sahabat-sahabat bisa membuat tips-tips video-video tutorial bagaimana caranya tips sukses, misalkan masuk sekolah keperawatan sampai dengan mendapatkan pekerjaan. Itu sampai dengan mungkin karir meningkat dan lain sebagainya, itu bisa dibuat. Karena berapa banyak orang yang kepingin jadi perawat, banyak banget ya. Nah ini sahabat mungkin adalah seorang pembudidaya ikan. Nah, ini bisa ini dari mulai tahap awal sampai dengan perawatan sampai dengan pemasaran, bisa di bidang tanaman ya, dan lain-lain. Pokoknya ini bisa semua. Ini akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sahabat pernah menekuni, maka pengetahuan tentang hal tersebut itu akan sudah banyak sekali dan tinggal diaplikasikan untuk menjadi sebuah produk digital. Sebuah produk digital yang dihasilkan dari pengalaman hidup, dari pekerjaan yang digeluti setiap hari. Ini nanti hasilnya luar biasa. Hasilnya akan sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini pengalaman hidup, berarti bisa langsung diaplikasikan oleh siapapun. Ini selanjutnya kita bisa belajar membuat, kalau tadi yang pertama hobi ya, dari hobi, yang kedua dari pekerjaan atau dari profesi, atau yang ketiga misalkan punya skill, punya keterampilan. Sahabat punya keterampilan apa? Bisa ini nanti dibuat namanya produk digital. Misalkan punya keterampilan menjahit, ini otomatis bisa ini nanti bagaimana mulai tahap teknik dasar menjahit, kemudian teknik memotong ini ya misalkan, dan teknik mengukur dan lain sebagainya. Ini bisa dibuat tutorialnya sampai dengan teknik obrasnya, misalkan bordirnya itu bisa ini nanti dibuat sebagai paket lengkap keterampilan. Misalkan punya kerajinan tangan, suka kerajinan tangan, bagus, ini bisa nanti dibuat tutorialnya, misalkan bagaimana caranya membuat bunga dari kertas, misalkan bagaimana caranya membuat tas dari kain atau dari misalkan daun pandan. Misalkan seperti itu, banyak sekali caranya. Ini bisa dijadikan sebagai video tutorial. Ini jadi banyak ya, inspirasinya banyak. Kalau bingung masih apa ya yang bisa, lihat aja di YouTube, banyak inspirasi yang sahabat-sahabat bisa ambil. Punya keterampilan program komputer, misalkan Microsoft PowerPoint, kenapa nggak bikin sebuah metode pembelajaran yang sistematis bagaimana caranya belajar Microsoft PowerPoint, dari membuat dokumen awal, membuat desain, pemilihan desain atau membuat desain, membuat background halaman, sampai dengan membuat word art-nya, sampai dengan memasukkan video, memasukkan musik misalkan. Itu bisa dibuat namanya video tutorial, sampai dengan bagaimana membuat PowerPoint ini menjadi sebuah video yang menarik hanya bermodalkan PowerPoint, misalkan seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Punya Excel,
Kenapa sih nggak bikin misalkan video tutorial bagaimana caranya belajar Microsoft Excel dari tingkat dasar sampai mahir? Nah, bisa dibuat apa namanya caranya, punya Photoshop, Corel Draw, web design dan lain sebagainya. Sahabat, kalau bingung, waduh saya ya bisa PowerPoint, saya bingung urutannya, saya sih bisa Excel, saya bingung urutannya, bagaimana membuat video yang sistematis. Gampang sahabat, sebenarnya sahabat itu tinggal download saja, misalkan download buku e-book tentang Microsoft PowerPoint, misalkan, atau kalau males download ya bolehlah beli buku Microsoft PowerPoint. Itu kan dari situ kita bisa belajar, oh yang sistematis pertama membuat dokumen baru, kemudian membuat teks, kemudian membuat word art misalkan, kemudian insert picture, kemudian membuat chart, kemudian membuat apa namanya insert video misalkan. Itu bisa semua itu kita tinggal lihat di buku, kemudian kita tinggal ngomong saja di depan laptop kita pakai video screen. Nanti prakteknya gimana sih prakteknya? Tenang saja, nanti saya tunjukkan, jangan khawatir gitu ya. Sekarang kita cari inspirasinya dulu, kira-kira sahabat mau bikin apa. Itu ya, dari video dari hobi, dari profesi, dari keterampilan apapun bisa untuk dibuat produk digitalnya. Atau punya pengetahuan, punya wawasan, knowledge gitu ya, yang spesifik tentang suatu persoalan, misalkan paham dunia tanaman, tentang berbagai macam penyakit tanaman sampai dengan antisipasi hama dan lain sebagainya, boleh. Kreasi berkebun misalkan, boleh. Misalkan kreasi tanaman hias, boleh. Inovasi teknologi dalam pertanian, boleh. Ini atau apa namanya, suka baca buku bisnis, banyak nonton video-video motivasi bisnis, atau suka belajar tentang manajemen, maka ini semua bisa dibuat produk digital. Terutama adalah e-course dan e-seminar. Ini bisa ini. Jadi nggak usah khawatir, nanti pelan-pelan ya sahabat belajar. Saya memang nggak terlalu membombardir dengan materi yang banyak, pelan-pelan. Tujuannya adalah sedikit ngendap gitu aja ya. Saya nggak bisa semuanya, hobi saya misalkan saja, ini hobi nggak punya, profesi nggak punya, terus apa tadi, skill keterampilan nggak punya, knowledge nggak punya misalkan, ya sudah. Kalau semuanya tidak punya, maka learn and commitment, belajar saja. Ya sudah, tentukan satu pengetahuan yang ingin Anda kuasai betul di situ. Ini ya, ini nggak usah banyak-banyak, satu saja. Maka belajar, gitu ya. Maka belajar, misalkan kepingin tahu tentang dunia, saya mau bikin misalkan tentang bisnis, ya silahkan. Saya mau tahu tentang apa namanya dunia bisnis, berarti belajarlah, tonton banyak video-video tentang bisnis, baca banyak artikel tentang bisnis, baca e-book tentang bisnis, baca artikel-artikel tentang bisnis sebanyak-banyaknya. Di situ nanti sahabat akan meningkat pengetahuannya. Nah, dari situlah nanti bisa bikin produk digital, bisa e-book, bisa video tutorial, bisa video seminar, bisa e-course, itu ya. Itu banyak nanti. Jadi untuk yang sekarang tidak punya bekal apapun, putuskan satu saja. Setelah itu belajar, tonton video di YouTube setiap hari tentang satu tema tersebut. Ini ya, ingat satu tema, nggak boleh yang lainnya. Tonton video tersebut di YouTube, baca artikel-artikel di Google, banyak yang sesuai tema yang sahabat inginkan sebagai master di bidang apa. Itu loh, maksudnya begitu. Jangan semua dipelajari. Kalau suka pertanian, baca masalah pertanian sebanyak-banyaknya. Pertanian pun terlalu luas. Apa? Pertanian organik, ya sudah baca tentang pertanian organik sebanyak-banyaknya.
tonton video tentang pertanian organik sebanyak-banyaknya biar nanti bisa membuat video-video atau e-course tentang pertanian organik, misalkan seperti itu. Nah, maka yang penting itu adalah bukan masalah kita udah tahu apa belum, masalahnya adalah ketika kita belajar mau apa enggak kita berkomitmen. Ini ya, mau enggak kita berkomitmen ini, karena dengan terus belajar sahabat, kita akan menjadi orang yang lebih tahu dibandingkan umumnya orang. Ingat, kalau sahabat sehari misalkan kepingin jadi masternya bisnis, ini ya, misalkan masternya marketing, misalkan tiap hari nonton video marketing, tiap hari baca artikel marketing, tiap hari baca e-book marketing, setiap hari membaca seperti itu, 1 bulan saja sahabat sudah master pengetahuannya di bidang marketing ini. Jadi karena apa? Karena tadi orang itu tidak mesti semuanya terus-menerus belajar. Sementara sahabat hebat di satu bidang itu, gitu ya. Kita nggak usah lah hebat di segala bidang, nggak usah. Nah, nanti kalau sudah hebat paham dalam satu hal ini, sahabat sudah bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk bertanya dan konsultasi. Kalau sahabat sudah bisa menjawab pertanyaan, sudah bisa menerima konsultasi, disitulah nanti kalau bikin e-course itu ya, bikin video seminar, wah itu nanti insya Allah laris itu. Ini ya. Nah, jadi sekarang yang terpenting putuskan mau bikin produk apa. Mau bikin produk apa ini? Nanti kita akan buat e-book atau video tutorialnya. Ini sebenarnya materi pertama, nanti caranya bikin e-book, cuman saya akan saya bahas dulu justru malah caranya bikin video. Ini insya Allah ya, besok malam saya akan upload bagaimana cara praktis membuat video tutorial. Nah, ini insya Allah besok malam ya akan saya upload. Makanya besok malam saya minta sahabat-sahabat semua untuk berpartisipasi aktif, untuk standby jam, insya Allah habis Ba'da Isya ya. Di sini Ba'da Isya itu sekitar jam 8 itu ya, jam 8 malam. Mohon standby untuk sahabat-sahabat semua. Besok kita akan belajar mulai masuk cara membuat video tutorial atau e-course atau e-seminar. Itu kita akan segera belajar dan nanti langsung praktek membuat video tersebut. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.